Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan pemrograman web. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Frans Rizky Nugroho dan Muhammad Rizky Farikurniawan. Selanjutnya Saudara Frans, silahkan. Yang pertama saya mewakili Saudara Novanaulia Zamzami, mohon maaf untuk tidak bisa join pada presentasi ini karena kekurangan jaringan di tempat tinggalnya. Untuk selanjutnya bisa saya jelaskan. Yang pertama, dalam proyek kita menjumpai sebuah page login, atau yang mana di sini para pengguna yang ingin mengakses atau mencari info tentang kontrakan, pengguna harus memiliki sebuah akun. Yang pertama, kita masuk ke dalam menu daftar. Di sini pengguna bisa memasukkan username, password, email, nama, serta nomor HP. Selanjutnya, pengguna bisa login menggunakan username dan password yang telah dibuat. Dalam pembuatan username dan password atau pembuatan akun user, kita menggunakan database dengan nama user. Selanjutnya saya akan mencoba untuk login user menggunakan akun saya. Nah, di sini akan nampak timeline dari tampilan utama web kami. Di sini juga ada menu logout untuk mengganti user dan juga terdapat menu login as admin. Login as admin ini digunakan untuk admin menambah data kontrakan. Di sini sudah terdapat akun khusus admin, yaitu dengan username admin serta password admin. Login. Di sini admin hanya perlu mengisi nama kos, alamat kos, selanjutnya fasilitas, keterangan kos, lalu link WhatsApp. Link WhatsApp ini kita gunakan untuk para pengguna menghubungi penyedia kontrakan atau kos. Selanjutnya bisa memasukkan gambar untuk menjadi lampiran foto kos. Admin tinggal mengklik tambah data ini, maka data tersebut sudah disimpan. Selanjutnya saya demokan dalam menambah kos-kosan. Di sini saya menambah nama kos-kosan Kos Albanat. Selanjutnya alamat kosnya saya isi Gunung Patih. Fasilitasnya seperti ini. Keterangannya bisa seperti ini, bisa DP 30%. Selanjutnya link WhatsApp-nya kita misalkan saja wa.me, atau ini adalah URL untuk membuka aplikasi WhatsApp. Selanjutnya kita bisa masukkan gambar dari kos tersebut. Di sini dalam memasukkan gambar kita perlu memasukkan gambarnya pada lalu folder,
htdocs sesuai project kita, terus masuk ke kontrakan, lalu aset, lalu emg atau image. Karena data yang terupload nanti akan ada di sini untuk link dari database untuk dimunculkan dalam timeline. Selanjutnya misal kita pilih ini, lalu kita pilih tambah data. Data berhasil ditambah, lalu kita bisa melihat ke menu pengguna. Data telah berhasil ditambah, kos Albasnat, alamat Gunung Pati, fasilitas kamar mandi luar, kasur, keterangan bisa DP 30%. Kita bisa langsung menghubungi pemilik dengan klik WhatsApp. Selanjutnya untuk mendaftar akun, misal kita memilih username user 1, selanjutnya password 123, emailnya user1@gmail.com, untuk namanya user, untuk nomor HP, selanjutnya kita klik daftar. Kita sudah bisa login menggunakan akun tersebut. Selanjutnya setelah kita login, pastinya akan muncul menu logout jika ingin berganti user. Namun, ketika kita belum login, kita tidak akan dapat mengakses timeline.php. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky untuk menjelaskan lebih lanjut tentang timeline. Adapun timeline dari website ini, website kos atau kontrakan ini, kontrakan.com, kami menggunakan alur, yaitu adalah user mendaftar akun, kemudian akan muncul timeline pendaftaran, kemudian diisi form-form tersebut, kemudian daftar. Kemudian user akan login menggunakan akun yang sudah dimilikinya. Contoh kita menggunakan akun yang itu login. Kemudian untuk timeline selanjutnya itu adalah user melihat list atau timeline kos-kos yang tersedia atau kontrakan yang tersedia untuk ditempatin. Semisal seorang user atau saya tertarik tentang suatu kos, itu bisa menghubungi pihak daripada pemilik kos dengan mengklik hubungi pemilik WhatsApp. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah dari Miftah. Oke, selanjutnya bagian tambah kontrakan. Aku gak iso. Bagian tambah kontrakan, jika kita mengkliknya, maka kita akan kembali ke halaman awal, yaitu login kembali sebagai user atau admin. Kemudian, jika kita mengklik pusat bantuan, nanti akan muncul tentang nomor yang bisa dihubungi untuk menanyakan perihal kontrakan atau aplikasinya yang akan diarahkan ke WhatsApp. Kemudian tentang kami, nanti akan muncul tentang identitas kami dan nomor NIM kami sebagai pembuat pemrogramannya. Sudah, terima kasih. Tutup. Terima kasih. Demikian demo dari kami. Selanjutnya
kami akan menjelaskan mengenai source code yang kami buat. Yang pertama, source code yang kami buat, yang pertama yang akan saya jelaskan ialah file index.php. Di sini yang akan muncul di halaman login tadi. Query ini digunakan untuk mengambil data username dari sebuah database yang dimana dari tabel user dengan database-nya kita hubungkan melalui file config.php dan nama database yaitu kontrakan dengan query berikut. Selanjutnya melakukan bin parameter ke query yaitu dengan menambahkan username ini, berarti adalah username ini. Selanjutnya untuk password kita verifikasi menggunakan password verify, password user, password. Lalu session start jika pengguna tersedia atau benar password dan username-nya, maka akan diarahkan menuju timeline.php atau tampilan daftar kontrakan. Selanjutnya di sini adalah header yang menampilkan judul di sini. Selanjutnya ada juga login form untuk login. Selanjutnya ini juga ada fitur footer dan header. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Selanjutnya ada page regis untuk user. Di mana page regis untuk user ini hampir seperti page login, namun di sini mengambil data dari inputan lalu memasukkannya ke dalam database. Di sini memanggil config.php untuk menghubungkan ke database. Lalu ini adalah memverifikasi apakah yang dimasukkan adalah sebuah string email. Selanjutnya dalam password hash ini digunakan untuk menambah keamanan atau mengenkripsi password agar tidak gampang digunakan orang lain selain pengguna itu sendiri. Di sini ada insert into user digunakan untuk memasukkan data. Selanjutnya lakukan bin parameter sesuai dengan parameter di sini. Selanjutnya jika tersimpan maka akan mengalihkan ke index.php atau halaman login tersebut. Di sini ialah ada juga regis form atau form registrasi yang berisikan username, email, nama, nomor HP. Lalu jika sudah memiliki akun tinggal klik login. Selanjutnya setelah login nanti terdapat juga file authentication atau out.php. Dalam out.php ini jika pengguna belum login melalui user, pengguna tidak dapat mengakses timeline karena terdapat require out.php. Selanjutnya ada menu login admin. Dalam menu login admin ini sendiri hampir sama dengan menu login user. Bedanya ialah nama tabel yang digunakan untuk menyimpan data admin. Selanjutnya ada menu regis admin. Menu regis admin ini tidak kita munculkan dalam web,
melainkan kita bisa akses langsung melalui file registeradmin.php, karena jika kita munculkan dari web, nanti pengguna dapat seenaknya menambah data kontrakan. Di sini terdapat regisform, terdapat email, password, nama, username, nomor HP. Lalu admin tinggal mengklik button daftar dan datanya telah dimasukkan ke dalam tabel admin. Selanjutnya juga ada out admin PHP yang berfungsi untuk mencegah user dapat masuk ke menu admin tanpa login admin.php. Selanjutnya dalam menu admin.php ini akan menampilkan tampilan yang mana kita sebagai admin bisa menambah host. Di sini insert into kontrakan, gambar nanti akan tersimpan dalam file blob lobby. Selanjutnya link WA akan tersimpan dalam file string. Dan juga terdapat regisform. Regisform di sini saya maksudkan sebagai penghematan kelas CSS untuk mempermudah desain tampilan. Untuk kelas tabel formnya sendiri ialah form tambah, yang mana terdapat nama kos, alamat kos, fasilitas, keterangan, link WhatsApp, lalu admin bisa menambah gambar lalu menekan tambah data untuk menambahkan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizky Fahri. Baik, saya akan menjelaskan tentang header dan footernya. Buka file headernya, kan? Gitu. Di header itu adalah sebagai navbar. Di sini ada title, cari kontrakan atau kos. Cari kontrakan atau kos. Terus ada logonya untuk logo kontrakan.com. Habis itu ada menu navbar lagi, login as admin. Terus ada pusat bantuan dan tentang kami. Kemudian untuk footernya, di footer itu adalah menyimpan informasi tentang kontak us. Di kontak us itu adalah ingin memulai menggunakan H3, terus ada button login untuk login sebagai user. Habis itu ada kontak yang bisa dihubungin, antara lain nomor HP, email, dan alamat. Kemudian yang paling bawah footernya adalah copyright untuk website ini, yang dibuat oleh kelompok 5. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftah. Selanjutnya, memanggil header timeline PHP. Di dalam header timeline PHP terdapat tambah kontrakan, pusat bantuan, tentang kami, terus user name, terus logout. Kemudian timeline PHP di situ mengambil menu dari kontrakan, terdapat daftar kontrakannya, di mana berasal dari database, bisa dilihatkan database-nya. Itu adalah, nah ini adalah database dari timeline PHP. Nah,
Di situ ada kos Putri Fastabaqul Khairat, kos Albanat, dan lain-lainnya. Kembali ke timeline PHP. Nah, ini timeline PHP-nya kita mengambil dari database menu kontrakan yang Terus terdapat juga tombol untuk menghubungi Pemilik. Terdapat juga tombol untuk menghubungi pemilik dari link WA dalam kolom link WA. Sedikit menambahkan untuk timeline.php ini, nanti gambar akan diambil dari kolom gambar pada tabel menu kontrakan. Selanjutnya link WA ini akan diambil dari kolom link WA pada tabel. Selanjutnya nama kos, alamat, fasilitas, dan keterangan akan diambil sesuai nama kolom pada tabel. Selanjutnya ada help.php. PHP. Silakan. Oke, bagian help PHP ini berisi tentang nomor yang bisa dihubungi, terus tentang email kontrakan, terus alamat dari pemilik pemrograman kontrakan.com. Selanjutnya ada PHP di sini, user bisa keluar dari akun usernya dengan mengklik tombol logout pada header, yang mana akan diarahkan pada header.php, lalu dan juga menghentikan sesi user. Selanjutnya ada about us.php yang berisi tentang informasi kepemilikan daripada website kontrakan.com. Di sini ada memasukkan, kalau kita mengklik about us tadi, ini ada include header.php atau yang atas navigasi. Terus ke bawahnya akan masuk ke sistem informasi kontrakan. Ada nama-nama anggota kelompok, Novitria, Franz, Rizky, dan Novan. Selanjutnya ada footernya. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.